Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah Muhammad. Kalimatan akan memperbaiki diri sendiri. Ma tazalu qadam abdan yawmal qiyamah hatta yas'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa shababihi fima ablahu wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi ma amila fi. Rawah Targhib Al-Baihaqi. Tidak dapat bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia akan ditanya 4 perkara: tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang kemudian ia gunakan, kemudian apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya apakah ia mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari dari kitab At-Targhib. Ulangi, tidak dapat bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya 4 perkara: tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya apakah ia mengamalkannya. Hadis riwayat Baihaqi dari kitab At-Targhib. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal, berkata, yang paling aku takuti ialah pertanyaan yang akan ditanyakan kepadaku ketika hari kiamat di depan seluruh manusia, yaitu apakah kamu telah mengamalkan ilmu-ilmu yang kamu pelajari. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai makhluk yang paling buruk? Beliau menjawab, jangan bertanya kepadaku mengenai hal-hal yang buruk, bertanyalah mengenai hal-hal yang baik. Makhluk yang paling buruk adalah ulama yang jahat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ilmu itu ada 2 macam. Yang pertama, ilmu yang bahaya ada di bibir. Ilmu yang demikian justru akan menjadi alasan bagi Allah SWT untuk menyiksa pemiliknya. Yang kedua, ada ilmu yang beri kesan di dalam hati. Inilah ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya, selain kita mempelajari ilmu untuk zahir kita, hendaklah kita mempelajari ilmu untuk batin kita, supaya di samping kita memperoleh ilmu, hati kita juga mendapatkan sifat-sifat yang baik. Kalau ilmu tidak berkesan di hati, maka Allah SWT akan menuntut pada hari kiamat. Apakah kamu mengamalkan ilmu yang kamu miliki? Masih banyak hadis lain yang menyebutkan betapa berkerasnya ancaman Allah SWT mengenai hal ini. Oleh sebab itu, saya memohon kepada para dai agar terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri, baik secara lahir maupun batin, dan mengamalkan apa yang telah disampaikan kepada orang lain. Jika golongan orang-orang yang berpendapat ancaman-ancaman tersebut, saya berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mengaruniakan kepada saya taufik untuk memperbaiki diri saya lahir dan batin, karena tidak saya temukan orang yang lebih buruk amalnya melebihi saya. Bila ayat rahmati bi rahmati wasi'ah, saya bergantung sepenuhnya pada rahmat Allah SWT yang maha luas. Alhamdulillah dari Allah SWT, apa yang telah kita dengar, bagaimana pentingnya masa kita, dari siapa yang kita dengar, bagaimana kita niatkan untuk azab yang Allah sampaikan, insyaallah.